Shalom. Kabar luar biasa pastinya kan untuk kita malam hari ini. Selamat malam Om Greg, selamat malam Tante Selamat Hesti, selamat malam malam. teman-teman semuanya. Kita bersyukur kita hari ini masih dipertemukan lagi walaupun masih meeting Zoom, tapi kita kena percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Nah, saat ini kita akan memulai Bible study kita. Kita mulai dengan tanda Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari teman-teman, kita angkat sebuah pujian. Kita nyanyikan, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kita dari awal kembali. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, katakan ku siapkan. Ku siapkan hatiku Tuhan
Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Selamat malam Bapa, selamat malam Yesus, selamat malam Roh Kudus. Kami mengucap syukur berterima kasih kepadamu Tuhan, pada malam hari ini Engkau mempertemukan kembali di dalam Bible Study kami pada malam hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan, memberikan kami sukacita, memberikan kami berkat, bahkan Tuhan memberikan kami kesehatan yang sempurna hingga pada saat ini. Terima kasih Tuhan untuk nafas di mana setiap detik kami bisa hirup Tuhan. Terima kasih atas segala kebaikan dan cinta-Mu serta pengorbanan-Mu untuk kehidupan kami. Ya Bapa, pada saat ini kami pun kembali rindu Tuhan untuk mengenal firman-Mu. Kiranya Tuhan Engkau berikan kami hati, membukakan pintu hati kami Tuhan, sehingga apapun yang Kau sampaikan kepada kami pada malam hari ini, semuanya Tuhan dapat bermanfaat bagi kami dan bahkan bagi banyak orang. Kami mengucap syukur pada malam hari ini Engkau memberikan kami pewarta yang begitu luar biasa Tuhan, yaitu Om Greg. Engkau sertai dia juga Tuhan, berikan hikmat, kebijaksanaan, dan biarlah apapun yang disampaikan dapat semuanya berasal daripada Tuhan, dan menjadi sumber pedoman kehidupan kami, sumber kekuatan kehidupan kami Tuhan dalam menjalankan aktivitas kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin dalam perjalanan pulang, yang mungkin saat ini sedang mengerjakan tugas dan pelajaran mereka, dan mungkin Tuhan, teman-teman kami yang mungkin saat ini berhalangan ikut Bible Study kami, Engkau juga menyertai mereka Tuhan, menghimpun kehidupan mereka ya Bapa. Dan biarlah Tuhan pada malam hari ini kami belajar mengenai firman-Mu, dan biarlah Tuhan menjadi pedoman kehidupan kami. Kami menyerahkan keluarga kami dimanapun mereka berada pada saat ini Tuhan, biarlah Engkau yang turut menyertai mereka. Terima kasih Tuhan untuk segala cinta dan berkat-Mu, kami siap Tuhan untuk belajar mengenai firman Tuhan. Di dalam nama Bapa kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Om Greg silakan. Ko Jeff bisa dibantu untuk di unmute dulu mungkin punya Om Greg. Halo? Ya. Sudah Om. Sudah masuk. Sudah. Halo? Sudah masuk. Sudah masuk Om suaranya. Udah kedengeran? Ya. Sudah. Halo? Sudah terdengar suaranya. Ya, udah kedengeran Om. Ya. Sorry, laptop saya bermasalah lagi. Jadi saya nggak bisa sharing. Di tempat Jeffrey ada nggak file? Jadi Ada sih di sini. Dan Ya, tunggu sebentar. kedua, saya tadi laptopnya masalah, terus saya pakai ini, suaranya putus-putus. Kedengeran jelas tak? Di situ. Ya. Di sini sih kedengeran sih. Ya, kedengeran kok Om. Ya, ini suaranya Jeffrey juga putus-putus sekarang. Tadi suara Ella juga putus-putus saya dengar. Ada di tempat saya. Suara Pak Greg aman, Pak. Kita kedengeran. Mungkin dari Pak Gregnya yang kurang jelas, kita nggak apa-apa. Halo? Suara Pak Greg aman, kita jelas. Mungkin dari Pak Gregnya yang nggak jelas, tapi kita jelas. Oke. Oke, kita mulai bisanya ya nunggu. Kalau kita lihat di sini, itu yang pertemuan 2 kali sebelum ini. Kemudian yang biru adalah pertemuan yang lalu, 26 ya, yang kita undur seminggu kan. Ya. Sampai kerajaan terbagi 2. Kenapa? Alasannya karena Tuhan marah, karena dia, tapi kemudian setelah masih juga mereka tetap tidak setia. Akhirnya sekarang kita bahas pada hari ini. Kerajaan
Tolong kalau suaranya putus-putus, kasih tahu ya. Iya, Pak. Nah, jadi kerajaan setelah dibagi dua, yang utara namanya Israel, yang selatan Yuda. Sampai situ masih kopi ya? Ya. Ya. Masih ingat kan yang lalu? Ya. Halo? Ya, Om Greg. Ya, Halo? iya masih ingat. Halo? Jeff. Masuk, Om Pak. Greg-nya Masuk. Kedengaran Pak Greg? Iya masih Dengar, ingat. Om Pak Greg. Greg bilang Yehuda, iya. Dan Israel. Masih ingat ya? Ya. Oke. Ya. Jadi setelah dia dipecah dua, Ya. makin jelek lagi kesetiaannya kepada Tuhan, baik utara maupun selatan. Tapi yang utara lebih parah, separah-parahnya, sedangkan yang selatan masih mendingan, karena dia masih mentaati aturan-aturan, walaupun ada penyimpangan-penyimpangan. Sedangkan di utara, separah-parahnya. Karena itu Putus-putus Pak Greg. Tuhan akhirnya Ya sekarang putus-putus. membiarkan mereka dikuasai oleh bangsa asing. Ya. Yang kerajaan utara dikuasai oleh kerajaan Jeff. Ini Om kayaknya Om Greg-nya. Greg-nya disconnect deh, soalnya keluar ya. Coba dikontak sebentar. mereka utara maupun selatan semuanya tidaklah setia kepada Tuhan, tapi utara sangat parah, sedangkan yang di selatan mendingan. Hanya mendingan, tapi juga jelek. Maka itu kalau kita baca kitab suci dari awal sampai ke akhir, nggak usah sampai akhir lah. Dari awal kita baca sampai kepada Esra gitu kira-kira. Maka kita bisa melihat gelombang daripada kejayaan bangsa Israel, utara maupun selatan. Dari Israel kita bilang belum terpecah ya semuanya. Iya. Itu mereka mempunyai kejayaan yang bergelombang apabila dia sangat setia kepada Tuhan, taat kepada semua aturan agamanya, maka pada saat itu, saya ganti ya. Apabila mereka, ini dengar sekarang. Ya. Dengar udah masuk suaranya. Jadi apabila mereka setia kepada Tuhan, pada waktu itu mereka sangat jaya. Mereka mampu berperang dengan siapapun, dengan kerajaan besar dan sebagainya, mereka tetap menang, selalu menang. Tapi setelah mereka menang, mereka mulai lagi tidak setia. Pada saat itu mereka mulai babak belur lagi, dikalahkan oleh sana sini.
Dan kembali lagi, begitu terus sejarahnya berulang. Nah, saat ini itu ketidaksetiaannya sudah sangat parah sehingga mereka sampai dikuasai oleh Asyur. Sekarang coba Jeffrey unshare, saya share lagi supaya saya bisa. Oke. Oh. Oh, saya belum buka filenya. Jadi setiap kali mereka ya, setiap kali mereka setia, mereka jaya. Setiap kali mereka tidak setia, mereka babak belur. Dan ini babak belurnya sudah yang paling berat adalah yang dilakukan oleh si Israel Utara ini. Kita coba lihat di sini. Israel dikuasai Asyur, kemudian Israel dibuang. Israel maksudnya ini utara, dia tidak kembali-kembali lagi, terus hilang aja. Sedangkan Yehuda pada tahun 586 sebelum Masehi, tadi ini Israel kejadiannya 720 sebelum Masehi ya. Sedangkan Yehuda dikuasai Babel, dibuang juga. Disinilah bait Allah dihancurkan. Tetapi mereka setelah dibuang dia kembali. Yehuda masih kembali ke tanah air sehingga mereka bisa bangun kembali bait Allah yang dihancurkan. Nah, kalau kita lihat ini gambar, tapi ini gambar yang bukan foto ya. Pada zaman itu kan orang belum bikin foto ya, sehingga apakah memang persis kayak begini? Ya, ini pasti adalah gambar yang dibuat orang kira-kira begini. Jadi bait Allah. Jadi dua gambar nih, yang sebelum pada zaman dibangun Salomo kayak gini, nanti yang dibangun kembali kayak gini, tapi juga nggak apple to apple perbandingannya. Tapi dua-duanya juga apa ya persis kayak gitu ya kita nggak tahu ya, karena saya juga nggak pernah lihat pada zaman itu. Kita lihat sekarang, kita mulai di sini, ketika Israel dikuasai Asyur, kita baca 2 Raja-Raja 17, 1-23. Ini ya. Tapi sebelumnya, kita lihat dulu keimanan daripada bangsa Israel sebelum masuk ke situ. Jadi keimanannya bangsa Israel itu sedemikian rusaknya, di sini bisa baca nggak? Atau mau baca dari kitab suci? Terbaca nggak dari sini? Kecil banget ya? Agak kecil-kecil sih di situ. Kalau tulisannya Pak. Coba. Wah, musik lagi. Coba buka Alkitab ya. 2 Raja-Raja 1 ayat 1-8. Udah. Udah? Halo? Kedengeran? Kedengeran? Iya, kedengeran. Udah dapat, Pak. Udah ya, 2 Raja-Raja 1 ayat 1-8. Sesudah Ahab mati, maka memberontaklah Moab terhadap Israel. Pada suatu hari, jatuhlah Ahazia dari kisi-kisi kamar atasnya yang ada di Samaria. Lalu ia menjadi sakit. Kemudian dikirimkannya utusan
dengan pesan, pergilah minta petunjuk kepada Baal-zebub, Ya. Allah di Ekron. Apakah aku akan sembuh dari penyakit ini? Sampai sini coba lihat. Baal-zebub itu siapa? Dukun. Kan Ya. itu dewa. Dewa yang dipercaya oleh orang Moab, oleh Iya. orang yang ada di Ekron sana. Tentu dewa itu adalah patung buatan manusia yang disembah-sembah. Mestinya dia sebagai orang Israel kan harusnya dia bertanya, mencari nabi dong, tanya kepada Tuhan. Dan ini Tuhan sangat tidak berkenan. Maka itu kita lihat di ayat 3, tetapi berfirmanlah malaikat Tuhan kepada Elia, orang Tisbe itu. Jadi malaikat tahu, Tuhan tahu semua, malaikat juga tahu. Lalu melihat ini, bilang kepada Nabi Elia, karena pada zaman itu nabinya Elia. Ya. Bangunlah, berangkatlah menemui utusan Raja Samaria. Jadi utusan raja yang sedang pergi untuk mencari Baal-zebub itu dicegat di jalan, dibilangin, Ya. beginilah firman Tuhan, engkau tidak akan bangun lagi. Kau bilang ya nanti utusan, kau bilang sama rajamu itu Ahasia, engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati. Ya. Bilang begitu aja, lalu Elia pergi. Sesudah utusan itu kembali kepada raja, berkata Elia kepada mereka, loh kenapa kau kembali? Cepat banget kan, mestinya belum kembali kan? Iya. Jawab mereka kepadanya, ada seorang datang menemui kami dan berkata kepada kami, pergilah, kembalilah kepada raja yang telah menyuruh kamu, dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan. Apakah tidak ada Allah di Israel, sehingga engkau menyuruh meminta petunjuk kepada Baal-zebul Allah di Ekron? Sebab itu engkau tidak akan bangun lagi, dan engkau pasti akan mati. Lalu bertanyalah dia kepada mereka, bagaimanakah rupa orang yang telah datang menemui perkataan itu? Jawab mereka, seorang memakai pakaian bulu dari ikat pinggang kulit terikat di pinggangnya. Maka berkatalah ia, oh itu Elia orang Tisbe. Nah jadi kan dia tahu, kenal sama Elia. Ya kan? Iya. Dia kenal sama Elia, dia tahu bahwa Tuhan Maha Kuasa. Kok dia masih juga berlaku demikian? Nah begitu contoh daripada keimanan bangsa itu pada saat itu. Rajanya aja kayak gitu, rakyatnya juga. Apa Tuhan nggak marah? Tapi ngomong-ngomong, kita ingat nggak kembali dengan pertemuan 2 kali yang lalu? Kalau kita baca di sini, ada Tuhan dengan huruf besar semua. Ada tulisan Allah dengan huruf kecil semua. Masih ingat apa bedanya? Apa artinya? Allah, banyak Allah. Ya. 2 kali pertemuan yang lalu saya kan jelasin ini kan. Ya. Jadi kalau Tuhan hurufnya besar semua itu, itulah Yahweh, itulah Bapa di surga yang Maha Kuasa. Sedangkan Allah huruf kecil itu adalah pokoknya yang disembah oleh orang gitulah. Entah itu dewa, entah itu apa gitu ya. Ya. Gitu ya, ingat ya. Oke. Kita lanjut. Nah, ini tadi, ini gambarnya orang-orang membakar kurban bagi Baal. Itu patung yang dibuat kayak gitu, lalu dikasih korban, dibakar, dianggapnya Tuhan, disembahnya. Gitu. Inilah yang membuat Tuhan marah ya. Karena itu, jadi Tuhan membiarkan kerajaan Israel utara ini dikuasai oleh Asyur. Asyur itu ada di mana? Coba mundur ya. Utara ya, Pak? Ya. Ini coba lihat gambar ini. Ini gambar ini kita tayangkan dulu pertama kali ya. Iya. Di sini ada namanya Babel. Babel. Kerajaan Babel, ada kotanya, dan kota Babel. Ini Asyur, yang biru ini Asyur. Nah, jadi pada zaman dahulu Israel ini yang kuning ini, kursor saya bergerak kelihatan ya? Ya. Ini Israel ini kan adanya di sini nih.
Ini dari yang kuning ini sampai yang putih di bawah ini. Sampai ke Hebron ya. Sampai ke mana? Beersheba, Kanaan ya. Nah, pada zaman itu ada kerajaan-kerajaan besar, 3, yaitu ini daerah Babel ini, daerah Asyur, dan Mesir. Ketiga kerajaan ini saling bersaing, sehingga posisi Israel ini adalah posisi terjepit. Masing-masing 3 ini keingin aja menguasai Israel ini. Karena itu mereka sebetulnya harus bergantung kepada Tuhan. Karena setiap kali mereka bergantung kepada Tuhan dan taat, nggak ada siapapun bisa menguasai mereka. Nah sekarang, utara ini akan dikuasai oleh Asyur. Ya, kita kembali. Kita baca lagi 2 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 23. Tapi kita potong-potong di sini. Udah ketemu? Dua Raja-Raja 17. 17. Sudah dapat Om Greg. Ya, bunyi Ya. apa sih? Musik apa tuh? Adiknya. Nah itu ya adik saya latihan. Adiknya Jeffrey. Pada tahun ke-12 zaman Ahaz, Raja Yehuda. Jadi pada waktu itu di Yehuda di selatan rajanya namanya Ahaz. Tapi kita nggak bahas itu. Maka Ya. pada zaman Ahaz jadi raja di Yehuda, di Samaria rajanya adalah Hosea. Hosea bin Ela. Ela mana Ela? Ela lagi kembali rapat ya? Ya. Ini Ela lain. Hosea bin Ela menjadi raja di Samaria atas Israel yang memerintah 9 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tetapi bukan seperti raja-raja Israel yang mendahului dia. Maka Salmaneser, Raja Asyur, maju melawan dia. Dalam hal ini, seperti kita bilang tadi, bahwa mereka kalau tidak taat kepada Tuhan, ya lemah dia. Maka Hosea takluk, serta harus membayar upeti kepada Raja Asyur. Nah, kemudian setelah dia takluk dan bayar upeti tiap tahun, rupanya dia cari akal. Masa iya aku bayar upeti terus? Coba aku cari bantuan ke Mesir. Nah kan Mesir kan suatu kerajaan besar juga kan? Ya. Tapi kedapatan itu ketahuan oleh Raja Asyur bahwa di pihak Hosea ada kesepakatan. Hosea telah mengirimkan utusan kepada So, Raja Mesir, Ya. dan dia sejak itu tidak lagi mau membayar upeti kepada Raja Asyur. Marah Raja Asyur. Sebab itu Raja Asyur menangkap dia dan membelenggu dia dalam penjara. Kemudian majulah Raja Asyur menjelajah seluruh negeri itu. Ia menyerang Samaria, mengepung selama 3 tahun lamanya. Kenapa 3 tahun? Ada yang tahu nggak? Bu Esti tahu nggak? Kenapa Pak? Gimana Pak? Raja Asyur menyerang Israel. Dia menjelajah seluruh negeri itu, dia menyerang Samaria dan mengepung 3 tahun lamanya. Kenapa sampai 3 tahun dia ngepung itu? Kenapa nggak sekaligus gebuk aja? Oh gitu. Kenapa ya Pak ya? Ada yang tahu nggak? Karena mau mindahin semuanya itu bukan? Belum. Jadi dia mau menyerang itu, kan bentengnya kuat gitu loh. Jadi dia nggak bisa masuk. Dia nggak bisa menggempur benteng itu. Maka pada zaman dulu kan orang-orang Israel atau negara-negara sekitar situ semuanya, cara hidupnya adalah mereka hidup di dalam suatu kota yang berbenteng. Di dalam itulah dia hidup dengan bekal-bekal makanan. Ladang-ladangnya di luar semua. Nah, jadi kalau dia dikepung,
Kalau dia Nggak- dikepung, dia Nggak bisa ke ladang ya, Pak? nggak bisa ke ladang, nggak bisa Hmm. beli sagu, nggak bisa ngambil singkong untuk bikin sagu, bikin pempek, nggak bisa. Jadi simpenlah semua makanan yang ada disimpan di situ, ya 3 tahun habis gitu loh. Pinter juga dia. Ya, Tapi Jadi- bukannya Asyur tuh kuat banget ya? kuat banget ya, tapi kuat banget juga ya tetap begitu. Sampai 3 tahun dia ya akhirnya dia bisa roboh, akhirnya dia bisa kuasai. Maka dalam tahun ke-9 Raja Hosea, Raja Asyur merebut Samaria. Dia berhasil masukkan itu, orang udah kelaparan kan. Dia mengangkat orang Israel ke Asyur. Jadi orang-orang itu diangkut. Ini gimana caranya? Tentu kalau zaman sekarang mungkin diangkut pakai truk, tapi zaman itu enggak. Disuruh jalan tuh orang diikat pakai rantai. Beratus-ratus kilometer. Dibuang, disuruh mereka tinggal. Lalu orang yang diangkatnya ini, orang yang diangkutnya dari Samaria, dari Israel ini, itu dibagi-baginya. Sebagian ditaruhnya di Halah, di tepi Sungai Habor. Kemudian di kota-kota orang Madai, di mana tempat lain lagi dibagi-baginya gitu. Ya. Hal itu terjadi karena orang Israel telah berdosa kepada Tuhan Allah mereka. Padahal kan Tuhan telah menuntun mereka keluar dari Mesir, dari kekuasaan Firaun. Mereka lupa dengan itu. Bukannya lupa, tetapi melupakan gitu ya. Dan telah hidup menurut adat istiadat bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan Israel. Nah, sebelum mereka masuk dulu zaman dipimpin oleh Yosua, mereka masuk itu kan Tuhan berpesan, kamu masuk ke negeri itu, kamu rebut tanahnya, kamu jangan ikutin adat istiadatnya, jangan kawin sama orang situ, jangan bergaul sama mereka, habisin orang situ semua. Karena mereka sudah begitu jahatnya di mata Tuhan, mereka sampai mengorbankan anaknya kepada dewa-dewa kan? Ya. Tapi dasar bandel ya mereka kayak gitu. Nah, kita lihat ya ayat 10. Mereka mendirikan tugu-tugu berhala dan tiang-tiang berhala di atas bukit-bukit, itu yang disembahnya. Di sana di atas segala bukit itu dia membakar korban seperti bangsa-bangsa yang telah diangkut Tuhan tertawan dari depan mereka. Mereka beribadah kepada berhala-berhala, walaupun Tuhan telah berfirman, jangan kamu berbuat seperti itu. Jadi ya, tapi mereka tidak mau mendengarkan, terus saja dia berbuat begitu. Mereka menolak ketetapannya yang perjanjiannya yang dari Tuhan. Kemudian mereka telah meninggalkan segala perintah Tuhan. Nah, tambahan pula, mereka mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api. Jadi ini yang dulu Tuhan sangat murka kepada orang-orang yang diusir dari tanah itu. Sekarang bangsa Israel pula melakukan hal itu. Karena memakai adat istiadat orang situ gitu. Ini yang paling parah. Mereka mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api. Mereka melakukan tenung dan telaah. Itu tahu kan, tenung dan telaah itu apa, tahu nggak? Itu pakai dukun-dukun yang dan memperbudak diri dengan melakukan yang jahat di mata Tuhan. Itu menimbulkan sakit hatinya Tuhan menurut ajaran daripada perjanjian lama. Sebab itu Tuhan sangat murka kepada Israel dan menjauhkan mereka dari hadapannya. Juga Yehuda, ini ayat 19, juga Yehuda tidak berpegang pada perintah Tuhan Allah mereka, tetapi mereka hidup menurut ketetapan yang dibuat Israel, gitu loh. Maksudnya Israel itu ya menyakup ya peraturan Musa gitu ya. Jadi bangsa Yehuda di selatan itu walaupun tidak berpegang pada perintah Tuhan, tapi cara hidupnya masih gitu loh ya, masih ngikutin. Gitu. Ya. Jadi Tuhan menolak segenap keturunan Israel utara yang menindas mereka dan menyerahkan mereka ke tangan perampok-perampok sampai habis gitu ya. Nah,
ketika ia mengoyakkan Israel daripada keluarga Daud, maksudnya kata-kata ini apa? Ketika ia mengoyakkan Israel daripada keluarga Daud itu apa artinya? Kan kalau nggak salah dulu ada 12 suku ya Pak ya. Nah, itu dia. Terus sisanya tinggal 2 ya. Iya, Wah, tinggal jadi suku 10. Yehuda dan Benyamin di Iya, Yehuda selatan, dan Benyamin aja. yang 10 di utara. Itu maksudnya mengoyakkan itu ya. Yang Ya. kerajaan terpecah 2 itu, itulah mengoyakkan. Tetapi Yerobeam, kan yang utara kan Yerobeam kan? Ya. Yerobeam membuat orang Israel menyimpang dari mengikuti Tuhan. Padahal tujuan Tuhan mengoyakkan Israel membagi 2 itu supaya mereka bertobat. Yerobeam malah membuat mereka semakin terpuruk. Demikianlah orang Israel hidup menurut segala dosa yang telah dilakukan Yerobeam. Mereka tidak menjauhinya. Tapi Tuhan menjauhkan orang Israel dari hadapannya ya. Nah, kita ulang ini ayat 6 tadi. Dalam tahun ke-9 Raja Hosea, maka Raja Asyur merebut Samaria, yang mengangkut orang Israel ke Asyur dan pembuangan, menyuruh mereka tinggal di Halah, Habor, di sungai Habor, yakni sungai Gosan dan kota-kota orang Madai. Ini terjadi pada tahun 723 sebelum Masehi. Jadi 723 tahun sebelum Yesus ya. Ya. Nah, ini dia. Bangsa Asyur ini mempunyai suatu adat sifat yang sangat jahat dibanding dengan penjajah lain. Kenapa? Coba lihat. Raja Asyur setelah mengangkut orang-orang Israel, ditaruh di Halah dan sebagainya, dia juga mengangkut orang lain dari Babel. Nah, pada saat itu Babel masih dikuasai oleh Asyur ya. Jadi walaupun mereka sama-sama kerajaan besar, saling mengalahkan. Mungkin nanti mungkin pernah Babel menguasai Asyur. Nanti pada zaman ini Asyur sedang menguasai Babel. Jadi Asyur mengangkut orang dari Babel, dari Kuta, dari Awa, dari Hamat, dari Sefarwaim, dari mana-mana. Lalu mereka angkat, mereka taruh di Israel. Karena itu, jadi penduduk Samaria, penduduk Israel ini, itu menjadi tidak murni lagi keturunan Israel. Karena orangnya diangkut dan diganti dengan orang lain, dan orang-orang yang tinggal itu bercampur baur gitu loh. Ngerti ya? Ya. Oke. Nah, tetapi Tuhan itu sebetulnya masih sayang kepada manusia. Setiap kali kita berbuat salah, Tuhan selalu ingin kita diperbaiki. Karena itu Tuhan masih melakukan usaha mempertobatkan mereka. Ya. Nah, apa ini usahanya? Pada mulanya, waktu mereka diam di sana, tidaklah mereka takut kepada Tuhan. Sebab itu Tuhan melepaskan singa-singa di antara mereka dan membunuh beberapa orang di antara mereka. Nah, kenapa sampai begitu? Tentu mereka berpikir kan, kok ada singa-singa datang ke sini, berarti kita ini salah nih. Lalu Raja Asyur memberi perintah. Ya, ayat ini saya potong ya, ayat 26-nya itu mereka mengetahui kenapa. Lalu Raja Asyur memberi perintah, suruhlah pergi ke sana salah seorang imam yang telah kamu angkat dari sana ke dalam pembuangan. Jadi tadi mereka itu tidak taat kepada Tuhan karena tidak ada imam-imam lagi di sana, pikirnya begitu. Maka Raja Asyur masih berpikir baik juga, oke lah, imam-imam yang tadinya diangkut dari sana, kirim baliklah 1 orang 2 orang ke situlah, supaya mereka di sana bisa membuat orang-orang tadi kembali beribadah kepada Tuhan, supaya mereka nggak dimakan lagi singa-singa. Maka seorang imam yang telah mereka angkut dari Samaria ke dalam pembuangan pergi dan diam di Betel, dikembalikan ke Betel.
dia mengajar kepada mereka bagaimana seharusnya berbakti kepada Tuhan. Tapi setiap bangsa itu telah membuat Allahnya sendiri dan menempatkan di kuil di atas bukit pengorbanan yang dibuat oleh orang-orang Samaria. Setiap bangsa bertindak demikian. Jadi percuma aja si imam ini datang ke situ kan. Demikianlah bangsa-bangsa ini berbakti kepada Tuhan karena diajar oleh imam itu, tetapi sambil beribadah juga kepada patung-patung mereka, baik anak-anak mereka maupun cucu cicit mereka. Berarti usaha Tuhan untuk mempertobatkan mereka tidak juga berhasil ya. Nah, kemudian kalau cerita ini dilanjut, maka kita tidak membicarakan bagaimana mereka di pembuangan. Kita lanjut aja. Itu selesai cerita tentang orang Israel ya. Mereka dibuang dan selesai. Sedangkan kita cerita lagi ini untuk suku yang di selatan, yaitu suku Yehuda. Kerajaan selatan, kerajaan Yehuda. Kerajaan Yehuda juga berbuat salah, tetapi tidak separah di utara. Dan ini terjadi pada tahun 586 ya. 586 sebelum Masehi. Jadi 586 tahun sebelum Yesus. Mereka juga diserang oleh Babel. Berarti Babel sudah berkuasa ya, tidak lagi dikuasai Asyur ya. Ya. Nah, kita lihat di sini. Yehuda dikuasai Babel, kemudian dibuang. Dibuangnya juga ke Babel orang-orangnya. Yehuda dikuasai Babel ya. Di sini pada zamannya majulah perang Nebukadnezar. Nebukadnezar ini raja Babel ya. Nah, pada waktu itu Yoyakim adalah raja di Babel. Sehingga Yoyakim takluk kepadanya 3 tahun lamanya. Tetapi kemudian setelah dia kalah dan takluk kepada Babel, nah tadi ceritanya mirip nih ya. Kalau tadi raja yang di Asyur, raja yang di utara itu tadi sudah kalah bayar upeti tapi cari bantuan ke Mesir, yang ini dia mau berontak sendiri. Dia sudah takluk selama 3 tahun kepada Nebukadnezar. Tapi kemudian dia mau memberontak. Dia pikir, masa iya aku nih, bangsaku kan dari dulu menang-menangan, dia bilang. Dia pikir begitu. Tapi kan menang-menangan bangsa dia karena taat kepada Tuhan. Dia lupa itu. Nah, karena itu dia berbalik dan memberontak. Tetapi Tuhan menyuruh gerombolan-gerombolan Kasdim, Aram, dan itu melawan Yoyakim. Yang menyuruh mereka melawan Yehuda untuk membinasakannya. Sungguh hal itu terjadi kepada Yehuda sesuai dengan titah Tuhan untuk menjauhkan mereka dari hadapannya dengan dosa-dosa Manasye setimpal dengan segala yang dilakukannya. Dan juga oleh karena darah orang yang tidak bersalah yang telah ditumpahkannya. Jadi mereka ini, si Yoyakim ini, bukan hanya tidak taat kepada Tuhan, tetapi juga dia membunuhi orang yang tidak salah. Karena itu dia telah membuat Yerusalem penuh dengan darah orang yang tidak bersalah. Dan Tuhan tidak mau mengampuninya. Kemudian Yoyakim mendapat perhentian, maksudnya meninggal ya. Maka anaknya menggantikan dia. Anaknya namanya Yoyakin. Jadi dari M ganti sama N aja ya, Yoyakim jadi Yoyakin anaknya. Nah, kita lihat selanjutnya. Setelah Raja Babel menguasai bangsa ini, gimana nih ada yang hilang? Ini kan ya tadi pada zamannya Raja Babel ya nomor 1 ya.
maka ia mengangkut seluruh penduduk Yerusalem ke dalam pembuangan. Semua pahlawan gagah perkasa, 10.000 orang tawanan, juga semua tukang dan pandai besi, orang-orang pintar semua, tidak ada yang ditinggalkan. Jadi yang ditinggal cuma orang-orang yang lemah, cacat, dan tidak punya pengetahuan apa-apa ditinggal. Jadi tetap ada orang Yehuda di situ. Nah, Yoyakin ini juga diangkat juga ke pembuangan di Babel. Juga ibunya raja ini, istrinya Yoyakin. Istri-istri raja juga, pegawai-pegawai istana juga. Orang-orang berkuasa di situ dibawanya sebagai orang buangan dari Yerusalem ke Babel. Semua orang yang gagah perkasa, 7.000 orang banyaknya, para tukang dan para pandai besi, 1.000 orang banyaknya, sekalian pahlawan yang sanggup berperang. Ya sekarang tentu tidak sanggup berperang lagi ya, diikat semuanya. Dibawa oleh Raja Babel sebagai orang buangan ke Babel. Nah, kita lihat sisa-sisa rakyat yang masih tinggal di kota itu dan para pembelot yang menyeberang kepada Raja Babel. Maksudnya apa pembelot menyeberang kepada Raja Babel? Jadi dia, daripada aku disiksa Babel, aku memihak aja lah ke Raja Babel. Ya. Hanya beberapa orang miskin di negeri itu yang ditinggalkan ya. Nah, dalam bulan yang kelima, tanggal 7 bulan itu, yaitu tahun ke-19, zaman Raja Nebukadnezar, Raja Babel, datanglah Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal pegawai Raja Babel ke Yerusalem. Jadi sudah orangnya waktu diangkut, orangnya aja diangkut, tetapi sekarang mereka balik lagi ngerusak rumah Tuhan, Bait Allah ini. Ini dihancurkan. Dihancurkan, yang membakar rumah Tuhan, rumah raja, istana, segala macam, dan semua rumah di Yerusalem, semua rumah-rumah orang besar dibakarnya dengan api. Maksudnya apa nih? Supaya nanti kalau mereka misalnya mau berontak, mau balik lagi, ya semuanya udah hancur. Tembok sekeliling kota Yerusalem dirobohkan oleh semua tentara Kasdim yang ada bersama-sama dengan kepala pasukan pegawai itu. Kan tadi setiap kota kan punya tembok keliling ya. Nah ini temboknya ini dihancurkan juga. Sampai situ ada yang mau ditanya atau didiskusikan? Ada? Lanjut, Pak. Lanjutnya. Asik dengar cerita, Pak, masalahnya. Oke. Nah, jadi tadi cerita pertama, kerajaan Israel sudah dibuang dan diganti dengan bangsa lain, nggak ada lagi ceritanya. Maka pada zaman Yesus, orang-orang Yehuda itu tidak mau bergaul sama bangsa Samaria itu. Karena dianggap itu sudah bukan bangsa keturunan dia. Tetapi mereka sendiri, orang-orang Samaria sendiri masih merasa adalah sebagai keturunan Yakub. Mereka masih memegang kitab-kitab Taurat, walaupun tidak diakui oleh orang selatan ya. Nah, sekarang kita kan cerita kita ini ada di Yehuda ya. Jadi pada bulan kelima tanggal 7 bulan itu, Nebuzaradan ini kepala pasukan daripada kerajaan Nebukadnezar, ia bakar rumah Tuhan, tembok sekeliling dirobohkan, dan semua barang-barang yang di dalam rumah Tuhan tadi sudah terlebih dahulu diambil oleh Raja Nebukadnezar. Kan rumah Bait Allah itu sendiri dibangun oleh Salomo dengan kayu aras, dengan pintu-pintunya segalanya itu peralasan perkakas beribadatan semua ada emas, perak dan tembaga ya. Itu semua diangkut oleh Nebukadnezar. Sedangkan bangunannya belum dirusak. Maka inilah Nebuzaradan datang untuk merusak itu semua.
dihancurkan. Jadi hancurlah bait Allah, tidak ada lagi. Rata dengan tanah. Nah, kemudian perpolitikan di daerah mana itu? Selama dari tahun 586 Nah, perpolitikan di daerah sini terjadi perubahan selama 50 tahun. Kan orang-orang dari Yehuda tadi kan diangkut semua ke daerah Babel ini. Kalau orang Israel Utara tadi diangkutnya dipisah-pisah kemana-mana, kalau orang dari Yehuda enggak, semuanya dikumpulin di Babel. Dan disitulah ada cerita Daniel dan sebagainya ya, yang Sadrah, Mesah, Abednego, pada tahu nggak ceritanya? Ya. Yang dia dibakar tapi tidak hangus. Yang 3 sekawan itu Daniel ya Pak ya? Nah, itu ada yang dibuang ke goa sama dimakan singa, itu Daniel kan? Ya. Tetapi singanya nggak menyentuh dia. Itu semua cerita terjadi pada masa 50 tahun mereka berada di Babel. Nah, Tuhan masih sayang kepada mereka dan ingin mereka kembali ke Yerusalem, ke Yehuda. Karena itu, perpolitikan di sini berubah. Jadi, Babel yang tadinya berkuasa, kemudian sekarang Babel dikalahkan oleh kerajaan lain yang di selatannya sini, Persia. Persia itu kalau sekarang kan Irak ya, Iran ya. Ya. Sedangkan Babel itu sekarang tuh Irak ya. Asyur itu ya Syria ya. Mungkin bukan ya, Syria sebelah sini ya. Assyria ya, mungkin lah Syria kan seluas ini ya. Jadi ISIS itu adanya di situ ya. Nah, setelah Babel dikalahkan oleh Persia, maka Raja Persia itu namanya siapa? Namanya pakai kakak itu. Kores. Raja Kores ini rupanya dia mungkin karena dibimbing oleh Tuhan, diberi Roh Kudus yang membuat itu menjadi begitu, maka si Raja Kores ini itu dia simpati kepada orang Yahudi, kepada agama Yahudi juga. Karena itu dia bilang, ngapain lu pada di sini? Pulang sana ke negerimu. Nah, pulang sana, ya bait Allahmu yang sudah dihancurkan oleh Nebuzaradan, bangun lagi deh, gua biayain, itu. Sampai kayak gitunya gitu loh. Ya. Jadi kalau Tuhan mau sesuatu terjadi, itu ya terjadi gitu loh. Dan mujizat semacam itu sampai hari ini masih terjadi juga pada kita-kita. Pernah nggak mengalami, ini kayaknya nggak masuk di akal deh aku bisa dapat rezeki kayak gini. Tapi ternyata aku dapat. Pernah nggak? Entah apalah, entah rezeki, entah pengalaman apalah. Tiba-tiba dapat sesuatu. Pernah. Nah ya. Nah, inilah yang terjadi dengan bangsa Yehuda. Karena mungkin karena peran daripada orang-orang seperti Daniel dan sebagainya, juga nabi-nabi beberapa muncul di situ, di tempat pembuangan itu. Mereka banyak yang bertobat dan Tuhan senang melihat pertobatan mereka, maka Tuhan mengembalikan mereka. Nah, di sini kan, ini kita coba buka kitab Esra. Udah buka kitab Esra? Ya. Esra 1, kita baca 1 sampai 11.
pada tahun pertama Raja Kores. Atau siapa yang mau baca? Sebentar. Kela. Ya, sebentar Om. Ya. Eh, Ada Ada- di layar tuh. Oke. Pada tahun pertama zaman Kores, Raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan, Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tertinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Maka berkemaslah kepada kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin, serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan oleh Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Ya, stop sampai situ dulu. Ya. Coba kalau kita ulang baca 1 sampai 5 ini. Indah sekali nggak? Banget ya, Om. Ya, luar biasa ya. Iya. Betul-betul terasa banget nih. Ya, betul. Tuhan begitu ikut campurnya. Ya. Dan kalau Tuhan mau melakukan sesuatu yang tidak mungkin itu menjadi sangat mungkin. Itu pikir Raja Kores siapa sih jauh dari situ? Betul. Kok bisa-bisanya dia beginilah perintah Kores Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, dia bilang. Ya. Bukan oleh dewa. Di daerah-daerah situ mana ada yang bilang oleh Tuhan. Tapi dia bilang begitu. Tuhan Allah semesta langit, dia bilang, yang menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem. Itu. Siapa di antara kamu termasuk umatnya? Ya kan? Ya. Biarlah ia berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan Allah. Terus ayat 4 ini coba lihat. Dimanapun ia ada sebagai pendatang, ya, harus disokong oleh penduduk setempat. Bayangin. Jadi dia, ini kan kejadiannya sama dengan ketika mereka masih menjadi budak di Mesir dulu. Ketika Tuhan sudah mengizinkan mereka keluar untuk berangkat ke mana? Ke tanah Kanaan, ke tanah terjanji. Itu mereka kan orang budak di sana. Budak hartanya apa sih? Tapi Tuhan perintahkan sehingga Fir'aun memerintahkan kepada penduduk-penduduk Mesir supaya
ini anting-anting, kalung semua kasih loh sama orang-orang Ibrani. Ya. Ya. Maka mereka begitu berangkat itu bekalnya banyak banget, ternak segala macam. Ini terjadi lagi persis seperti itu peristiwanya. Setiap orang yang tinggal dimanapun sebagai pendatang harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak. Di samping lagi persembahan sukarela, ya, untuk ngebiayain, ngebangun. Kan dia tahu dia nggak punya duit orang-orang ini, semuanya. Jadi dia pulang tuh kaya gitu, ya. Maka itu ada satu ayat di dalam di Injil mana ya? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebesarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Itu ayat berapa tuh? Ingat nggak tuh? Halo? Ya nggak apa-apa lah, nanti kita cari ya. Iya, Ya. pernah ingat, tapi lupa di mana Pak ya. Pak, sebentar saya cari ya. Saya cari. Matius 6 ayat 33, Pak. Kayaknya. Betul, wah hebat Oh Jeffrey. iya betul. Hebat. Baru mau ngomong. Mantap Jeff. Kayla juga tahu ya, cuman oke, mantap sekali. Jadi kalau kita pegang tuh Matius 6 ayat 33, luar biasa. Jadi sekarang dalam kita menghadapi hidup kita sehari-hari pun, marilah kita berpegang ke situ ya. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebesarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ini terbukti ini dari ayat yang sedang kita baca di depan ini tadi. Jadi semua Raja Kores memerintahkan kepada penduduk setempat, sumbang dong, mereka mau pulang. Iya. Hebat ya? Iya. Luar biasa. Nah, kita lanjutkan bacanya. Sekarang gantian. Coba Tante Esti yang baca. Boleh dong? Tante Boleh nggak Hesti. Tante Esti? Tante Hesti. Dan segala orang di sekeliling mereka membantu mereka dengan apa ini Pak? Saya baca di ini dulu. Barang-barang perak. Iya. Oh. Dengan emas, harta benda dan ternak, dan dengan pemberian yang indah-indah selain dari segala sesuatu yang dipersembahkan dengan sukarela. Pula Raja Kores menyuruh mengeluarkan perlengkapan rumah Tuhan yang telah diangkut Nebukadnezar dari Yerusalem dan yang ditaruhnya di dalam kuil Allahnya. Kores, Raja Persia itu, menyuruh mengeluarkan semuanya itu di bawah pengawasan Mitredat, bendahara raja, yang menghitung seluruhnya bagi Sesbazar, pembesar di Yehuda. Inilah daftarnya, 30 bokor emas, 1000 bokor perak, 29 pisau, 30 piala emas, pula 410 piala perak, 1000 buah barang-barang lain. Barang-barang emas dan perak itu seluruhnya berjumlah 5.400. Semuanya itu dibawa oleh Sesbazar sewaktu orang-orang buangan itu dibawa pulang dari negeri Babel ke Yerusalem. Demikianlah. Waduh, betapa indahnya ya. Aduh. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Bayangkan nih. Jadi pada waktu Nebukadnezar dulu mengangkut orang-orang itu, kan sebelum dia merusak bait Allah, itu kan semua 30 bokor emas, 1000 bokor perak dan sebagainya ini diambilin. Bahkan emas yang di dinding dikerat. Dikerat tuh tahu kan ya, dikorek-korek gitu ya. Iya. Nah, tapi semua dia memang perbendaharanya bagus ya. Semua itu disimpannya di kuil dia. Kan dia punya dewa sendiri yang dia sembah, itu ada kuilnya. Ditaruh di situ semua. Nah, ingat nggak suatu kejadian ketika anaknya Nebukadnezar mereka pesta, lalu yang bikin Tuhan marah banget, mereka ngambil barang ini dipakai untuk minum
dalam pesta itu. Sehingga Tuhan menyuruh sebuah tangan menulis. Pernah tahu nggak cerita itu? Sehingga rajanya pada waktu itu melihat kok ada tangan menulis di dinding. Belum pernah tuh, Pak. Nggak tahu cerita itu ya? Kayak aku seingatku Belum aku pernah pernah tuh, Pas. dengar deh Om. Tapi nggak tahu exactly-nya nggak mengkorek-korek. Ya, coba kita cari ya. Ya. Mene apa nih? Sebentar. Masih ada waktu ya? Masih Om. Mene tekel apa ya ada? Oh, Daniel 5. Daniel 5. Oh. Bentar. Coba baca Daniel 5. Daniel 5. Kita lihat dari ayat berapa dia ceritanya, agak panjang. Kemudian ini dia. Mulai dari ayat ini dia, ayat 1. Daniel 5 ayat 1 coba. Ayat 1. Rajanya namanya Belshazzar. Daniel 5 ayat 1. Terus ke bawah. Oke. Siapa yang mau baca? Aku ya Om. Ya boleh. Pada tahun yang ketiga pemerintah Yoyakim Raja Yehuda datanglah. Bukan. Raja Oh, Belsiasar. Daniel 5. Daniel. Coba saya baca ya. Oke. Tulisan di dinding, Raja Belsiasar mengadakan perjamuan yang besar untuk para pembesarnya. 1.000 orang jumlahnya. Dan di hadapan 1.000 orang itu, ia minum-minum anggur. Dalam kemabukan anggur, Belsiasar menitahkan orang membawa perkakas dari emas dan perak yang telah diambil oleh Nebukadnezar ayahnya dari dalam bait suci di Yerusalem, supaya raja dan para pembesarnya, para istri dan para gundik mereka minum dari perkakas itu. Kemudian dibawalah perkakas dari emas dan perak itu yang diambil dari dalam bait suci rumah Allah di Yerusalem. Lalu raja dan para pembesarnya, para istri dan para gundik mereka minum dari perkakas itu. Mereka minum anggur dan memuji-muji dewa-dewa dari emas dan perak, tembaga, besi, kayu, dan batu. Pada waktu itu juga tampaklah jari-jari tangan manusia menulis pada kapur dinding istana raja di depan kaki Dian, dan raja melihat punggung tangan yang sedang menulis itu. Lalu raja menjadi pucat, dan pikiran-pikirannya menggelisahkan dia. Sendi-sendi pangkal pahanya menjadi lemas, dan lututnya berantukan. Kemudian berseluruh raja dengan keras, supaya para ahli jampi, para kasdim, dan para ahli nujum dibawa menghadap. Berkatalah raja kepada para orang bijaksana di Babel itu, setiap orang yang dapat membaca tulisan ini dan dapat memberitahukan maknanya kepadaku, kepadanya akan dikenakan pakaian dari kain ungu, dan lehernya akan dikalungkan rantai emas, dan di dalam kerajaanku ia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Tetapi semua orang bijaksana dari raja yang telah datang menghadap tidak sanggup membaca tulisan itu, dan tidak sanggup memberitahukan maknanya kepada raja. Sesudah itu sangatlah cemas hati Raja Belsiasar, dan ia menjadi pucat, juga para pembesarnya terperanjat. Karena perkataan raja dan para pembesarnya itu, masuklah permaisuri ke dalam ruangan perjamuan. Berkatalah ia, "Ya raja, kekalah hidup tuanku. Janganlah pikiran-pikiran tuanku menggelisahkan tuanku, dan janganlah menjadi pucat.
Sebab dalam kerajaan Tuanku ada seorang yang penuh dengan roh para dewa yang kudus. Dalam zaman ayah Tuanku ada terdapat pada orang itu kecerahan, akal budi dan hikmat yang seperti hikmat para dewa. Ia telah diangkat oleh Raja Nebukadnezar, ayah Tuanku, menjadi kepala orang-orang berilmu, para ahli jampi, para kasdim, dan para ahli nujum. Karena pada orang itu terdapat roh yang luar biasa dan pengetahuan dan akal budi, sehingga dapat menerangkan mimpi, menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi, dan menguraikan kekusutan, yakni pada Daniel yang dinamai Belteshazzar oleh Raja. Baiklah, sekarang Daniel dipanggil dan ia akan memberitahukan maknanya. Sampai situ, Pak? Terus dikit lagi. Dikit lagi. Lalu dibawalah Daniel menghadap Raja. Bertanyalah Raja kepada Daniel. Potong aja terus lanjutkan dengan ayat 16. Ayat 16, sebentar. Tetapi telah kudengar tentang engkau, bahwa engkau dapat memberikan makna dan dapat menguraikan kekusutan. Oleh sebab itu, jika engkau dapat membaca tulisan itu dan dapat memberitahukan maknanya kepadaku, maka kepadamu akan dikenakan pakaian dari kain ungu, dan pada lehermu akan dikalungkan rantai emas. Dan dalam kerajaan ini, engkau akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Nah, loncatin lagi. 19. 19. Ya. Dan oleh karena kebesaran yang telah diberikannya kepadanya itu, maka takut dan gentarlah terhadap dia orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa. Dibunuhnya siapa yang dikendakinya, dan dibiarkannya hidup siapa yang dikendakinya. Ditinggikannya siapa yang dikendakinya, dan direndahkannya siapa yang dikendakinya. Tetapi ketika menjadi tinggi hati dan keras kepala, sehingga berlaku terlalu angkuh, maka ia dijatuhkan dari takhta kerajaannya, dan kemuliaannya diambil daripadanya. Loncat ke 24. 24. Sebab itu ia menyuruh punggung tangan itu dan dituliskanlah tulisan ini. Maka inilah tulisan yang tertulis itu. Mene, mene, tekal ufarsim. Dan inilah makna perkataan itu. Mene, masa pemerintahan Tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tekal, Tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Peres, kerajaan Tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Lalu atas titah Belteshazzar dikenakan kepada Daniel pakaian dari kain ungu dan pada lehernya dikalungkan rantai emas. Dan dimaklumkanlah tentang dia bahwa di dalam kerajaan ia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Pada malam itu juga terbunuhlah Belteshazzar, raja orang Kasdim itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kepada Jadi perkakas-perkakas itu kan benda-benda suci yang dilakukan dulu di bait Allah, hanya para imam yang boleh memegang itu semua. Dan dimaksudkan adalah itu persembahan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, sekarang diambil oleh Nebukadnezar, masih disimpan, Tuhan belum marah. Tetapi ketika mereka pakai sebagai barang-barang untuk pesta, Tuhan marah. Marah sekali, ya. Karena itu anaknya Nebukadnezar itu yang namanya Belteshazzar, beda dikit lah ya sama Daniel, namanya Belteshazzar. Itu jadinya apa? Ya Tuhan marah, tapi kemarahan Tuhan itu bentuknya ya kayak gitu, ditulis di dinding oleh suatu tangan yang tidak ada badannya. Raja menjadi takut, akhirnya minta cari siapapun, hanya Daniel yang bisa menjelaskan. Ya. Maka matilah dia pada saat itu. Nah, sekarang ini kita kembali lagi tadi bahwa Raja Kores yang telah mendapat bimbingan Tuhan itu menyuruh inventory ke situ. Mana itu barang-barang dulu. Entah siapa yang ngasih tahu kita, ngasih tahu dia juga kita nggak tahu kan. Itulah kuasanya Tuhan. Orang yang tidak tahu menjadi tahu aja dia tiba-tiba. Dia tahu bahwa ada sekian banyak, cari barang itu semua, yang barang perak emas itu semua. Bawa kembali ke Yerusalem dan nanti di sana ketika kalian bangun bait Allah yang baru, ini kembalikan ke situ sebagai fungsinya, ya.
Mantap ya. Luar biasa Tuhan kita ya. Banget, Om. Ya. Nah, di sini. Ketika tiba bulan ke-7 setelah orang Israel menetap di kota-kotanya, nah setelah dia pulang, dia kembali ke kota-kota masing-masing dari mana dia berasal tadinya. Maka mulailah Yesua bin Yotzadak, saudara-saudara imam itu, beserta saudara-saudara membangun mesbah. Jadi mesbah dulu yang dia bangun sebelum membangun bait Allah. Mesbah itu apa? Meja perjamuan, Bro. Meja perjamuan. Jadi bahasa Ibrani mesbah. Bahasa Latin altar. Berarti yang sering kita sebut altar itu berarti bahasa Latin ya, Om ya? Iya. Jadi ya makanya kawan-kawan Protestan banyak yang tidak menyebut altar, dia nyebutnya mesbah. Ya. Tapi mereka nggak punya di gerejanya. Ya, jadi kita punya di gereja tuh ada mesbah. Di mana mesbah di gereja kita? Ya di panti imam situ. Ya. Nah, mereka membangun mesbah dulu untuk mempersembahkan korban bakaran di atasnya sesuai dengan apa yang tertulis dalam kitab Taurat Musa. Gitu loh. Mereka mendirikan mesbah itu di tempatnya semula. Maksudnya tempat semula ya yang dulu kan ada bekasnya tuh ketika. Iya, betul. Iya. Betul. Sungguh pun mereka ketakutan terhadap penduduk negeri karena penduduknya sekarang sudah selama 50 tahun kan berubah jadi mungkin ada pendatang, ada sebagainya gitu. Ya. Tapi mereka tetap mempersembahkan sesuai dengan ajaran yang di kitab Musa. Ya. Sejak hari pertama bulan yang ke-7, mereka mulai mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Namun dasar bait suci belum juga diletakkan. Nah, pada tahun yang kedua, sesudah mereka sampai ke rumah Allah di Yerusalem dalam bulan yang kedua, maka Zerubabel bin Shealtiel dan Yesua bin Yosadak, beserta saudara-saudara mereka yang lain, yakni para imam dan orang Lewi, semua orang yang pulang ke Yerusalem, mereka menugaskan orang Lewi yang berumur 20 tahun ke atas untuk mengawasi pekerjaan membangun rumah Tuhan. Kenapa orang Lewi yang disuruh? Lewi kan imam, Pak. Ya, maka orang Lewi adalah orang yang paling tahu tentang aturan-aturan keagamaan. Jadi dikasih tanggung jawab gitulah ya, Om ya. Ya. Nah, kita lanjut ya. Akan tetapi pada tahun pertama zaman Kores, Raja Negeri Babel, dikeluarkanlah perintah oleh Raja Kores untuk membangun. Ini kan tadi udah ya. Juga perlengkapan emas dan perak yang diambil Nebukadnezar dari bait suci disuruh balikkan ya. Perintahnya kepadanya, ambillah perlengkapan ini, pergilah dan taruhlah itu dalam bait suci yang di Yerusalem. Dan biarlah rumah Allah dibangun di tempat yang semula. Jadi bait Allah yang kedua itu dibangun di tempat yang sama, cuma modelnya mungkin beda dikit gitu ya. Ya. Nah, itulah yang sampai hari ini orang-orang Israel zaman sekarang kepengen membangun bait Allah yang ketiga di tempat yang sama. Tapi masalahnya di Jadi tempat masjid ya, Pak? Ya, itu dia masalahnya. Masjidil Aqsa itu bukan, Pak ya? Nanti kita lihat ya. Bukan rupanya di seberangnya tuh. Nah, kemudian datanglah Sesbazar meletakkan dasar rumah Allah yang ada di Yerusalem dan sejak waktu itu sampai sekarang dikerjakanlah pembangunannya. Sekarang ini bukan sekarang-sekarang ya, tapi sekarang pada waktu ini ditulis dulu ya. Hanya belum selesai. Oleh sebab itu, jikalau dianggap baik oleh raja, maka hendaklah diadakan penyelidikan di dalam gedung perbendaharaan raja di sana, di Babel. Apakah pernah dikeluarkan perintah oleh Raja Kores untuk membangun kembali? Ya memang ada. Ya. Sesudah itu atas perintah Raja Darius, nah Raja Darius ini mungkin penggantinya Kores ya, diadakan penyelidikan. Ya. Kemudian Ahmeta, benteng yang di Provinsi Media, didapati sebuah gulungan isinya sebagai berikut. Jadi, rupanya tersebar juga barang yang diambil tuh. Kalau barang-barang emas perak itu tadi kan terkumpul di kuilnya. Tetapi kitab-kitab suci
dalam bentuknya kan dulu kitab sucinya kegulungan, belum ada buku ya. Betul. Nah itu dia, itu ditemukan di Benteng di provinsi Media. Pada tahun pertama Raja Kores dikeluarkanlah perintah oleh Raja Kores mengenai rumah itu haruslah dibangun kembali. Ini kan sudah tadi, ini ayatnya diulang-ulang ya. Dan haruslah dipasang 3 lapis batu besar-besar dan 1 lapis kayu. Biayanya harus dibayar oleh perbendaharaan kerajaan. Kerajaan siapa? Persia. Kerajaan Persia. Mantep banget ya. Iya. Dan juga perlengkapan emas dan perak rumah Allah yang diambil oleh Nebukadnezar daripada suci di Yerusalem dibawa ke Babel haruslah dikembalikan supaya kembali pula ke dalam bait suci yang di Yerusalem ke tempat semula dan engkau haruslah menaruh di dalam rumah Tuhan. Nah, kita lihat ini lagi ya, tadi gambar yang sama dengan yang kita lihat tadi. Kira-kira begini yang dibangun. Kemudian kita lihat lagi. Nah, jadi sudah ya, bait Allah sudah dibangun kembali, berarti malam ini kita sudah selesai bicara. Oke. Oke. Jadi udah tahu ceritanya bahwa bait Allah sudah dibangun kembali, dari mana kapan dihancurkannya. Kalau dibangun kembali pasti udah dihancurkan kan? Dari semua cerita itu kita sudah tahu semua ya. Iya. Dan siapa yang berperan di situ kita udah tahu semua. Sekarang kita udah selesai dan sebelum ada diskusi atau apa, silakan tanya, kita mau lanjut dikit aja. Ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan?